Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ke-14 Observatorium Ilmu Falak Komso buat sahabat astro dimanapun Anda berada. Hari ini tema podcast kita adalah implementasi hukum dalam lingkup astronomi. Dalam kegiatan yang bersifat astronomis, khususnya di ilmu falak, ada regulasi yang diatur dan ditetapkan oleh sebuah hukum. Misalnya, ketika sebuah benda langit terjatuh di sebuah wilayah, katakanlah di rumah si A ataupun di rumah B. Nah, itu status hukum, status administratifnya bagaimana? Hari ini, kita sudah bersama sosok yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Abang Da Faisal Rija yang merupakan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Langsung saja kita sambut Abang Da Faisal Rija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya senang sekali ya diajak untuk berbincang bersama di dalam podcast OIF UMSU ini ya, terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan juga dengan bidang-bidang astronomi OIF ini ya. Baik Bang, langsung saja ke pertanyaan yang familiar mungkin dilihat masyarakat. Terjatuhlah benda langit, katakanlah meteor di sebuah wilayah, di rumah warga misalnya. Nah, itu sebenarnya dari kacamata hukum, itu status hukumnya bagaimana? Ya, itu pertanyaan demikian itu ya berawal ketika ada suatu fakta itu. Saya cari-cari juga kemarin ada di Sumatera Utara pernah itu seperti ini. Pernah? Ya, pernah jatuh yang komet katanya, meteor, dan itu diambil oleh warga gitu ya. Tentu kan benda-benda langit itu ya, kalau kita melihat aturan hukum tentang ruang angkasa yang dalam hal ini Indonesia mengistilahkan dengan antariksa, itu suatu ruang yang bebas ya, miliki oleh siapapun. Oke, yang termasuk benda-bendanya ya, kecuali wahana. Kalau wahana antariksa itu kan tentu kan yang asalnya dari bumi lalu naik ke atas ya, dan benda-benda itu dimiliki dan itu terregister dan sesuai tahun 75 itu kan sudah ada registrasi convention. Setiap benda yang mau diluncurkan ke ruang angkasa itu mesti ada label ya, punya negara siapa. Seperti benda yang tidak punya label itu tentu ya status jatuh benda itu ya termasuk kewenangan dari wilayah negara itu sendiri, punya negara itu. Kemudian kalau benda itu misalnya diambil oleh suatu warga negara ya, tentu lembaga yang berkompeten untuk menilai ini kan ada di negara kita. Kalau benda yang jatuh itu misalnya tidak sensitif, tidak urgent dan membahayakan suatu kehidupan masyarakat, ya tentu lembaga itu tidak begitu tidak siapapun boleh memilikinya ya, termasuk yang menemukan itu. Tapi kalau benda langitnya itu jatuh lalu kemudian diberitahukan kepada lembaga yang berwenang terhadap itu, kemudian dilakukan penelitian, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap benda itu dan dianggap benda itu membahayakan. Nah, ini tentu siapapun tak boleh mengambil. Ya, siapapun tak boleh mengambil dan tak boleh memindahkan benda yang jatuh itu dari tempat awal dia jatuh itu. Kalau itu terjadi, maka dalam Undang-Undang Antariksa itu nomor 20 2013 itu dikenakan sanksi pidana terhadap orang yang memindahkan ya atau mengambil benda-benda yang jatuh itu. Karena itu benda tadi masih dalam proses penyidikan. Kemudian dianggap benda itu membahayakan. Itu yang menilai terkait dengan benda-benda yang jatuh. Pemerintah kita berwenang terhadap itu gitu. Seperti saya katakan tadi, kalau misalnya yang jatuh dari ruang angkasa itu misalnya suatu benda yang wahana antariksa yang dilabeli oleh suatu negara, diproduksi oleh suatu negara, tentu yang bertanggung jawab terhadap itu adalah negara
pemilik di tempat. meskipun jatuhnya di Indonesia. Nah, inilah tugas pemerintah nanti akan berkoordinasi dengan negara pemilik, negara pembuat ya. Kemudian menyelesaikannya dengan cara-cara diplomatik. Bang Faisal, mungkin sudah sangat lama ya Bang, kita SMA barangkali Bang ya, sudah mendengar desas-desus adanya orang yang mengatakan berpendapat lah, katakan mereka mengatakan sudah mengklaim memiliki bukti, namun hingga hari ini mungkin tidak ada bukti yang akurat, yang autentik perihal pendapat mereka. Mereka katakan bahwa bumi itu datar. Sementara dari NASA yang lembaga sudah sangat jelas statusnya, badan hukum dan lain sebagainya yang bersifat administratif, mengatakan bahwa bumi itu tidak seperti yang mereka lontarkan. Nah, ini sebenarnya dari perspektif hukum bagaimana? Izin. Ya. Kalau suatu hasil penelitian ya, kemudian penelitian itu menggunakan metode atau cara kemudian menimbulkan suatu teori, ya, tentu secara hukum meskipun penelitian itu belum berhasil atau dibantah oleh orang, tentu tak bisa kita anggap penelitian itu adalah penelitian gagal. Ya. Nah, kalau memang ada yang menganggap bahwa ada yang mengatakan bumi ini datar, tentu harus diuji kebenarannya. Ya. Diuji kebenarannya supaya perspektif selama ini bumi itu bulat, ini bisa seimbang informasinya, gitu ya. Jadi penghargaan secara hukum, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan sains atau memunculkan suatu teori ini diakui, gitu ya, secara hukum. Tapi dalam undang-undang antariksa, ya, kalau hasil penelitian ya, tentang keantariksaan, termasuk dia meneliti bahwa bumi ini bulat, peta, bahkan ada macam donat pun ada, itu teori dikatakan seperti itu. Kalau hasil penelitiannya itu tidak dilaporkan kepada lembaga yang berwenang, lalu kemudian penelitian itu bersifat sensitif dan penelitian itu menimbulkan ya kan keresahan, ya kan kekacauan, kontroversi. Iya, ya. Maka dalam undang-undang keantariksaan itu dipidana 6 bulan. Ya, ini yang tidak melaporkan ya. Jadi hukum mengatur tentang itu supaya ya hasil-hasil penelitian yang sifatnya sensitif, yang kemudian tidak menimbulkan kekacauan, bisa diketahui oleh lembaga resmi, lembaga pemerintahan kita, antariksa dan penerbangan nasional itu, supaya juga lembaga ikut bisa menjelaskan ya tentang teori-teori itu, kemudian tentang kebenarannya atau ketidakbenarannya ya. Tapi secara hukum memang ya, pendapat seseorang itu, apalagi hukum di Indonesia ini, memang harus dilindungi oleh undang-undang. Nah, sepanjang dia tidak menimbulkan kekacauan, ya kan, tidak menimbulkan ketidakmanfaatan bagi masyarakat. Nah, dalam undang-undang sebenarnya ya, hukum yang mengatur tentang antariksa ini tujuan awalnya adalah untuk perdamaian manusia. Oke. Jadi kalau manusia itu tidak damai dibuatnya, maka tujuan hukum itu tidak tercapai dan undang-undang yang ada itu akan sia-sia. Itu prinsipnya. Oke Bang, berarti hukum tentu tidak membatasi apalagi melarang bagi lembaga ataupun oknum tertentu untuk melakukan riset. Hanya saja didaftarkanlah sesuai prosedur yang ada, agar kalaupun itu nanti terbukti kebenarannya, ranah hukum itu membantu, bahkan lebih membantu untuk mengeksplor itu, mengenalkannya ke publik. Iya. Itu ya, Bang. Jadi wajib memberitahukan hasilnya, iya. Gitu. Makanya penelitian-penelitian itu mesti harus bersandar pada sebuah lembaga, ya kan? Kalau di kita ini kan ada lembaga penelitian kita kan, harus sandarkan kepada itu. Jadi lembaga penelitian yang resmi itu bisa membackup itu. Kalau dia penelitiannya perorangan, lalu kemudian tidak resmi penelitiannya, lalu kemudian hasilnya juga disebutkan menimbulkan keresahan, nah ini kan akan diminta pertanggungjawaban terhadap itu, gitu.
itu teori konspirasi namanya ya. Dikenal masyarakat banyak yang menganggap itu sebagai teori konspirasi. Konspirasi bumi datar. Ya. Konspirasi ya, kalau konspirasi secara hukum ya, itu kalau dalam hukum pidana itu permufakatan jahat. Ya. Oke. Istilah konspirasi dalam hukum pidana itu permufakatan jahat. Dalam pasal 88 KUHP. Itu 2 orang atau lebih yang melakukan pemufakatan jahat. Nah, ini merupakan suatu tindak pidana dia. Oke. Nah, tapi apabila permufakatan jahat itu ya kan menimbulkan suatu akibat. Ya, jadi harus ada ya pasal lain ya yang menjerat atau menyatakan perbuatan yang dilakukan itu melawan hukum. Maka dapatlah dikatakan sebagai permufakatan jahat. Karena penelitian tadi bukan merupakan perbuatan melawan hukum, ya kan? Kemudian kalaupun dia melakukan penelitian dengan metode-metode yang diarahkan mungkin kepada suatu konspirasi ya untuk mufakat jahat, tentu harus menimbulkan suatu akibat dari teori itu. Nah, ini kan akibatnya belum muncul nih. Orang bisa saja mengakui itu, bisa saja tidak mengakui itu. Kalau orang mengakui itu bahwa teori bumi ini datar, lalu kemudian ada perubahan nggak dari suasana di suatu negara atau di dunia ini? Setelah disampaikannya Setelah teori disampaikan, itu. gitu. Oke. Ya kalau tak ada suatu kekisruhan ya, Bang, bencana, ya. Betul, suatu apa? Kan nggak Konflik bisa, yang iya terjadi di konflik yang masyarakat. terjadi kan nggak bisa kita berikan sanksi hukum. Hanya sebatas dengan berdebat itu. di warung kopi, Hanya Bang, ya. sebatas berdebat itu Antara saja. setuju atau enggak, betul. Setuju dengan tidak, gitu betul. kan. Lalu kemudian muncul suatu keyakinan, menurutmu peta lah. Iya. Ini menurut saya bulat ya Mengandalkan bulat, ya udah nggak ada masalah gitu. Ya. Dan di negara pun menganggap bahwa perseteruan ide itu kan tidak mempengaruhi stabilitas negara. Betul, dan tidak hanya di ranah astronomi, bahkan di hampir setiap ranah banyak perdebatan yang terjadi. Ah, iya, jadi seperti itu dia. Oke, Bang Faisal. Kita mungkin pernah mendengar atau mengetahui bahwa sudah terjadi pencemaran yang terjadi di ruang angkasa. Itu regulasi yang mungkin diatur oleh hukum terkait hal tersebut. Itu kira-kira bagaimana, Bang? Iya, tentu pencemaran lingkungan ya, termasuk lingkungan ruang angkasa, ini juga sudah diatur ya sejak tahun 67 ya. Itu pengaturannya juga ada di Undang-Undang Keantariksaan 2013 ya. Terkait regulasi tadi ya, regulasi itu di pasal 8 ya Undang-Undang Keantariksaan junto pasal 99 pidana terhadap ya kegiatan keantariksaan yang tidak memperhatikan ya pencemaran dan kerusakan lingkungan di bumi dan ruang angkasa ya, maka seseorang atau suatu negara itu dapat dikenakan sanksi. Oke. Jadi aturannya jelas ada gitu. Karena memang betul ya, ruang angkasa ini kan sejak siapa pertama? Uni Soviet ya pertama meluncurkan satelit ya tahun 60-an. Ini tahun 2021. 2022. Sudah semakin 2022 maaf. Baru ya. Ya, sudah banyak tuh di atas. Betul. Ya kan? Sampah-sampah ruang angkasa. Nah, barangkali kencingnya astronot kan menjadi kristal itu kan menjadi sampah ruang angkasa Betul, juga itu. Betul. Ya. Betul. Kemudian lembaga antariksa Amerika menyatakan 170 juta sudah sampah yang ada di ruang angkasa itu. Karena itu memang regulasi pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang 2013 itu di pasal 8 kegiatan yang dilarang dalam bidang antariksa itu merusak, mencemar lingkungan
baik yang di bumi, ya, di bumi ini mungkin kan apanya, bandaranya ya, Iya. tempat dia meluncur Betul. itu kan, itu jangan sampai merusak lingkungan sekitar sampai di ruang angkasa. Nah, ini diatur. Nah, apabila ini dilakukan oleh seseorang, ya, kemudian bersama dengan lembaga, kalau misalnya kalau di sini OIB lah misalnya kan, nah ini dikenakan sanksi pidana di pasal 99. Makanya pasal 8 huruf E itu berkaitan dengan pasal 99 tentang pidana yang melakukan pencemaran, ya, sampah-sampah tadi. Nah, oleh karena itu kan negara-negara melalui PBB ya disepakati, dihimbau untuk bagaimana membersihkan sampah-sampah yang ada di ruang angkasa itu, terutama sampah yang milik negara itu sendiri. Nah, berbagai upaya kan sudah dibuat tuh, baik tembak laser, ya kan, tembak laser dari bumi supaya jatuh dan Betul. terbakar di atmosfer, ya, di atmosfer itu terbakar benda itu sendiri sehingga hilang dengan sendirinya. Nah, seperti itu, ya. Terakhir Bang, yang mungkin pernah disampaikan tim planet tim OIF lah ke Abang, Bang Faisal, kira-kira kalau kita mau buat tempat observasi, nah terus masyarakatnya ini mungkin kita agak sulit menghimbau bahwa kegiatan observasi itu terganggu apabila lampu masyarakat terlalu mencolok karena intensitas karena cahaya atau segalanya. Itu kira-kira bagaimana kita pedoman lah regulasi yang kita mampu menghimbau kepada masyarakat agar mungkin lampunya tidak terlalu mencolok atau menggunakan lampu seadanya, karena di samping save energy juga tidak mengganggu kegiatan observatoria. Itu Bang, izin Bang. Ya. Kegiatan observatoria ini ya, salah satu kegiatan keantariksaan ya. Berarti kegiatan observatoria ini termasuk observatorium OIF ya diatur di dalam undang-undang keantariksaan tadi ya, tetap mengacu kepada undang-undang itu. Nah, kemudian terkait dengan gangguan-gangguan yang dihadapi oleh suatu lembaga atau suatu perorangan, misalnya Komunitas dan lainnya, komunitas dan gangguan teknis lainnya, lah ya Bang. ya, merasa terganggu terhadap aktivitas keantariksaan, mengobservasi benda-benda langit. Ini secara hukum ya, sanksi terhadap masyarakat atau orang itu, ini saya melihat ya, Oke. sampai hari ini belum diatur, Oke. belum ada ya yang mengganggu itu ya. Untuk khusus di dalam undang-undang itu ya, khusus di dalam undang-undang itu. Nah, mengganggu ini kan berbagai macam bentuk. Ini tadi mengganggu dengan cahaya, apalagi mengganggu dengan cahaya. Mengganggu dengan cahaya itu kan mengganggukan kita yang merasa terganggu, tapi masyarakat dengan cahaya itu dia tidak merasa terganggu. Oke. Bahkan masyarakat dengan cahaya itu dia merasa aman, nyaman, terbantu ya dalam kehidupan malamnya gitu ya. Nah, karena itu di dalam undang-undang itu tidak menegaskan ya bagaimana kalau kegiatan observatorium itu diganggu oleh cahaya-cahaya yang ada. Itu belum menegaskan sanksi terhadap itu ya. Tetapi ya dalam undang-undang itu ya, termasuk dalam undang-undang tata ruang negara yang diberikan sanksi terhadap observatorium dan kegiatan keantariksaan itu apabila di suatu tempat dan bukan merupakan ruang yang sudah diatur tempatnya di situ, yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan di situ. Nah, ini yang menjadi masalah ya, yang bisa diberikan sanksi terhadap itu. Nah, oleh karena itu misalnya tempat untuk melakukan kegiatan antariksa itu harus sesuai dengan tata ruang. Kemudian kegiatan itu lembaganya itu harus mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang ya di negara kita
ya, lembaga antariksa ya. Betul. Itu. Jadi untuk masyarakat yang terkait dengan cahaya-cahaya tadi, ini pemerintah daerah lah yang harus membuat regulasi terhadap itu. Kalau kita ada lihat di di Bandung ya, itu ada Observatorium Bosca. Nah itu masalahnya seperti itu. Betul. Melakukan observasi terganggu oleh cahaya-cahaya yang di kota Bandung itu sudah banyak, cukup, ya? Sudah metropolit ya terkait dengan itu. Nah sehingga karena ini pemerintah juga punya andil di situ dan punya kepentingan untuk observatorium itu, maka ada peraturan yang dikeluarkan, bahkan Perpres kalau saya tidak salah itu. Perpres terkait dengan pengamatan observatorium yang dilakukan di daerah Bandung ya. Perpres nomor 45 tahun 2018 tentang rencana tata ruang dan kawasan perkotaan. Nah, itu supaya apa? Supaya menata bagaimana masyarakat yang berada di wilayah atau tempat melakukan observasi itu ditertibkan ya, kemudian tidak menimbulkan cahaya-cahaya yang mengganggu observasi benda-benda langit. Oke. Ataupun mungkin sebuah lembaga yang ingin melakukan kegiatan observasi itu memilih opsi tempat lah Bang ya. Mungkin juga ke daerah yang tidak terlalu banyak padat penduduk ataupun yang penduduknya yang sifatnya belum terlalu masif, sehingga ketika pun ada cahaya-cahaya tertentu kita bisa menggandeng pemerintah daerah, katakanlah camat, kemudian melakukan sosialisasi bahwa observasi benda-benda langit ini tentu sangat penting, terutama kita sebagai umat muslim. Hilal ini dia kebutuhannya termasuk penetapan waktu sholat. Nah mungkin masyarakat juga terima ya, tidak terlalu memasang lampu yang over yang mungkin dapat mengganggu kegiatan ataupun aktivitas observasi. Iya, makanya bersama dengan pemerintahan daerah, provinsi maupun kota, ini segera membuat rencana tata ruang untuk itu. Kalau memang tempat kita merupakan tempat untuk mengobservasi, maka harus disterilkan dari misalnya gedung-gedung tinggi, kemudian dari cahaya-cahaya yang dipakai oleh masyarakat, cahaya-cahaya yang begitu gemerlap lah kita bilang. Baik sahabat Astro dimanapun Anda berada, itu tadi pertanyaan-pertanyaan kita yang sudah dijawab mungkin dengan secara lugas, singkat dan padat, bahkan tepat oleh Abang Da Faisal Rija yang memang sangat mumpuni bahkan menurut saya di bidangnya sebagai lembaga bantuan hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya pribadi dan mungkin mewakili OIF mengucapkan terima kasih kepada Abang Da Faisal Rija. Mungkin itu saja. Bila Anda suka dengan tayangan ini, jangan lupa subscribe dan follow kita di Instagram @oifumsu. Juga ada fanpage Facebook OIF Umsu. Dan terus nantikan konten-konten terbaru dari OIF Umsu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.